Selamat sore teman-teman. Bertemu kembali bersama saya Suwarno dalam pembahasan audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kredit konsumer dan bank garansi. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara detail tentang bagaimana kita memeriksa kredit komersial, tentang tahapan pemeriksaannya, di mana di kredit komersial kita juga memeriksa tentang aspek pencairan dan analisa kredit, kemudian memeriksa tentang aspek legal dan jaminan kredit, kemudian memeriksa tentang monitoring dan dokumen kredit. Hari ini kita akan memeriksa khusus untuk kredit konsumer dan bank garansi. Kredit konsumer seperti teman-teman ketahui bahwa ini misalnya terdiri dari kredit KPR atau kredit pemilikan rumah, kemudian ada kredit pemilikan mobil atau KPM, kemudian ada kredit multiguna. Kemudian nanti kita akan membahas tentang kredit non cash loan, yaitu salah satunya adalah bank garansi. Di dalam pemeriksaan kredit konsumer ini kita juga sama, kita akan memeriksa tentang aspek analisa dan pencairan kredit, kemudian kita juga akan memeriksa aspek monitoring, kemudian aspek legal dan jaminan kredit, kemudian juga akan memeriksa tentang dokumen kredit ya, dan administrasi kredit. Kemudian untuk bank garansi ya, kita akan memeriksa tentang syarat-syarat khusus ya bank garansi, kemudian objek dari bank garansi ya, telah sesuai dengan ketentuan OJK atau tidak ya, dan lain sebagainya. Nanti kita secara detail akan kita bahas sebagaimana berikut di bawah ini. Kita langsung ke pembahasan tentang aspek analisa dan pencairan kredit. Pada saat kita memeriksa tentang aspek dan pencairan kredit, yang perlu kita periksa adalah tentang apakah dalam dokumen kredit itu telah dilengkapi dengan surat permohonan kredit dan ditandatangani oleh yang berwenang. Misalnya saya mengajukan kredit, maka yang mengajukan permohonan kredit adalah saya, yang tanda tangan saya, kemudian kita serahkan ke bank ya. Misal saya mau mengajukan KPM atau KPR, kemudian telah dilengkapi surat penghasilan ya, kerja ya. Kalau kita sebagai karyawan biasanya dimintakan surat keterangan dan slip gaji. Namun ini pun juga bisa dimanipulasi untuk mengecek kebenaran tentang slip gaji ini. Biasanya kita akan minta juga tentang rekening koran atau rekening tabungan untuk mengecek berapa sih gajinya yang sebenarnya, tampak enggak sih di dalam transaksi rekening tabungan mereka. Kemudian mengecek tentang debt service rasionya ya. Debt service rasio ini minimal biasanya sebesar 1/3 dari total penghasilan mereka. Kemudian telah dilengkapi dengan bukti DP-nya atau uang mukanya minimal itu sebesar 30% dari total kebutuhan pembiayaan. Dan sumber DP-nya juga bisa diverifikasi ya, sumbernya dari mana ya. Bisa tercermin dari rekening tabungan mereka, saldo rekening sebelum dikasih fasilitas kreditnya berapa, kemudian
DP-nya berapa kita cocokin. Kemudian kalau dia udah ditransfer, bukti transfernya mana, ya, melalui bank apa, ke rekening siapa. Kemudian telah dilampiri dengan fotokopi rekening koran atau rekening tabungan minimal 3 bulan. Telah dilampiri dengan data slik, ya, atau kalau dulu itu BI checking, ya. Kemudian juga dilengkapi dengan personal checking atau trade checking kalau ini non fixed income atau dia itu wira swasta. Lanjut kita ke selanjutnya adalah bahwa di dalam file kredit itu juga telah dilengkapi dengan proposal, ya, dengan jenis dan sifat kreditnya, apakah untuk kredit modal untuk kredit kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, atau multiguna. Kemudian proposal kredit telah direview oleh atasan, oleh reviewer sebelum diajukan ke komite kredit. Ini sesuai dengan juga kewenangan masing-masing. Kemudian kredit telah disetujui oleh pejabat berwenang sesuai BWMK-nya. Kemudian jumlah pembiayaan tidak melampaui untuk KPR itu maksimum 70% dari harga rumah taksasi. Kemudian juga telah dilengkapi dengan data know you customer. Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap aspek monitoring kredit. Apa saja sih yang diperiksa pada saat kita melakukan pemeriksaan tentang aspek monitoring kredit, ya. Aspek monitoring kredit ini, hal-hal yang perlu kita periksa adalah untuk mengecek tentang kelengkapan surat permohonan pencairan, ya, surat permohonan pencairan dari marketing ke loan operation misalnya. Kemudian pencairan dilakukan setelah seluruh syarat-syarat perjanjian kredit atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam SPPK itu telah dipenuhi, ya. Kita harus meyakinin itu. Kemudian juga kita meyakinin apakah pencairan kredit ini telah dikredit ke rekening tabungan nasabah yang ada di bank kita dan pada hari yang sama langsung ditransfer ke atau dipindah buku ke rekening developer atau ke pihak yang menjual rumah atau kendaraan, ya, atau dealer, tergantung dari jenis pinjamannya. Kalau kreditnya multiguna tentu tidak perlu ada bukti transfer ke developer atau ke dealer. Kemudian pencairan dilakukan setelah semua biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh debitur. Ini kita harus mengecek tentang ketersediaan dana, kecukupan dana untuk biaya administrasi, biaya proposi, biaya asuransi, ya, notaris, ya. Semua biaya ini sudah harus siap sebelum PK ditandatangani. Juga pemotongannya, pendebetannya dari rekening tersebut telah dilengkapi dengan foto, ya, foto objek pembiayaan. Ya, kalau itu rumah, ya foto rumah objek pembiayaannya sudah ada belum, kalau kendaraan sudah ada belum. Kemudian telah dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan dan dibuatkan call report setelah kredit itu dicairkan. Lanjut kita ke penilaian atau pemeriksaan terhadap aspek legal dan jaminan kredit. Hal-hal yang kita periksa, ya, pada saat kita memeriksa aspek legal dan jaminan kredit adalah untuk mengecek apakah bukti-bukti pemilikan jaminan, ya, seperti HGB, HM, ya, hak pakai, hak guna usaha, IMP, PPP, ACP, faktur, BPKB, dan lain sebagainya itu telah dikuasai dan diikat secara sempurna oleh pihak bank. Kemudian jaminan untuk fasilitas KPM itu telah dibalik nama, ya.
ke atas nama debitur dan atau istri debitur paling lambat 1 bulan setelah perjanjian kredit ditandatangani. Kemudian jaminan yang diserahkan untuk fasilitas non KPM adalah milik debitur, bukan milik pihak ketiga. Bila milik pihak ketiga telah dilengkapi dengan surat kuasa menjaminkan yang ditandatangani oleh pemilik jaminan, ya. Ini contohnya kalau kredit ini untuk kredit multiguna. Bila jaminan yang diserahkan tidak dalam status sengketa, dibuktikan dengan keterangan dari BPN itu kalau untuk tanah dan kendaraan bermotor ini adalah keterangan dari Samsat. Lanjut kita ke aspek jaminan yang ke-6 itu adalah data yang tercatat dalam perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan telah sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti kepemilikan seperti HGB, hak milik, hak guna usaha, hak pakai, BPKB, dan lain sebagainya. Kemudian jaminan telah diikat secara yuridis sempurna. Telah diikat, kalau sertifikat, kalau tanah, HGB, guna usaha semua telah diikat secara APHT dan SHT. Kemudian untuk fidusia telah dilengkapi juga dengan fidusia. Kemudian kalau emas itu ada gadisnya dan lain sebagainya. Kemudian nilai pertanggungan dari pengikatan jaminan telah sesuai dengan ketentuan. Misal di bank kita ketentuannya adalah 125 dari plafon kredit, ya. Sudah belum ya kita cek. Jaminan yang menurut sifatnya harus diasuransikan telah dilakukan penutupan asuransi dengan banker close bank kita. Kita harus mengecek tentang banker close-nya. Jangka waktu pertanggungan belum jatuh tempo, ya, khususnya untuk asuransi. Lanjut kita ke poin 11, ya, bukti pemilikan jaminan telah disimpan di tempat yang tahan api, ya. Itu biasanya di ruang kasana. Data jaminan telah diinput di loan system adalah data yang paling mutakhir. Kemudian jangka waktu bukti kepemilikan jaminan khususnya HGB itu yang bisa kita terima adalah 2 tahun sebelum kredit jatuh tempo dan atau umur kendaraan adalah 11 tahun pada saat jatuh tempo. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank, ya. Lanjut kita ke aspek administrasi dan dokumen kredit, ya. Ini biasa kita akan memeriksa tentang kelengkapan dokumen seperti KTP, SIM, ya, paspor, suami istri yang masih berlaku, kemudian telah dilengkapi dengan akte nikah, ya, atau surat cerai, surat keterangan belum menikah, ya. Kalau nasabahnya itu statusnya belum menikah. Kemudian telah dilengkapi dengan fotokopi kartu keluarga, kemudian telah dilengkapi dengan izin usaha pendukung kalau itu wira swasta, kemudian dilengkapi dengan SPT pasal 21 kalau mereka bekerja ya atau karyawan, kemudian dilengkapi dengan perjanjian kredit. Tentu ini hal yang pokok, ya. Dokumen utama adalah perjanjian kredit. Apakah perjanjian itu di bawah tangan atau notaril dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, itu baik itu dari nasabah maupun dari yang mewakili pihak bank. Kemudian khusus untuk nasabah yang wira swasta itu biasanya dimintakan juga SIUP, TDP, dan akte pendirian kalau ada, ya. Khusus untuk profesional biasanya kita mintakan surat pengangkatan, surat keterangan praktek, izin praktek, keanggotaan profesional, ya, untuk meyakinkan bahwa debitur itu memang, contoh kalau dia apoteker, ya, dia harus punya izinnya, dia dokter praktek harus punya izinnya dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mengecek tentang
cara penyimpanan dokumen kredit apakah telah disusun secara lengkap dan secara sistematis sesuai dengan folder-folder yang ada, sehingga akan memudahkan pencarian dokumen apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian file kredit ini telah disimpan secara aman, ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan bank garansi. Jadi pada prinsipnya untuk kredit konsumer juga kita lakukan pemeriksaan seperti halnya dengan aspek-aspek yang kita periksa juga sama dengan aspek pada saat kita memeriksa kredit komersil. Itu ada aspek analisa dan pencairan kredit, kemudian ada aspek legal dan jaminan, kemudian ada aspek monitoring, kemudian ada aspek administrasi dan dokumen kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah kerja pada saat kita melakukan pemeriksaan bank garansi. Pada prinsipnya prosedur pemeriksaan bank garansi dengan setor jam 100%, prosedur auditnya sama dengan pemeriksaan kredit komersil. Pada saat kita melakukan pemeriksaan kredit ini biasanya yang kita periksa adalah untuk meyakini apakah syarat-syarat khusus untuk masing-masing bank garansi ini juga telah terpenuhi. Kemudian hal-hal yang kita lakukan pada saat pemeriksaan bank garansi ini adalah kita harus melakukan penelitian apakah bank garansi yang kita keluarkan itu tidak melanggar ketentuan OJK, misalnya tidak diberikan untuk menjamin kredit atau dana yang diterima dari bank atau lembaga keuangan non-bank, kemudian tidak diberikan dalam alas kecuali untuk kepentingan kontraktor dalam negeri yang ikut tender di luar negeri, kemudian tidak diberikan untuk jaminan atas pembelian persetujuan yang berupa tanda tangan pada surat berharga seperti promise, wesel, cek, giro, dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan bank apalis. Kemudian tidak diberikan dalam bentuk rupiah kepada nasabah bukan penduduk atau non-resident. Lanjut. Kemudian apakah nasabah telah memenuhi store jam dan apakah store jam itu telah diblokir. Jadi kita juga harus meyakini bahwa nasabah ini benar-benar telah menyetorkan dananya untuk setoran jaminan dan setoran jaminan itu telah diblokir. Sehingga uang yang ada di kita dimasukkan ke tabungan, kemudian kita blokir. Apakah biaya seperti biaya provisi administrasi telah diperhitungkan dan dibebankan kepada nasabah dan telah dibukukan secara benar, ya? Biaya administrasinya sesuai dengan keputusan komite kredit berapa, biaya administrasi berapa, kemudian apakah benar biaya-biaya tersebut telah dibebankan ke nasabah sebelum bank garansi ini ditandatangani. Sebelum bank garansi diterbitkan, apakah nasabah telah menandatangani perjanjian untuk penerbitan bank garansi? Kemudian apakah jaminan kebendaan ya, atas penerbitan bank garansi telah diikat secara sempurna? Kalau ini misalnya tanah dan bangunan, apakah telah dilakukan pengikatan secara PHT dan diteruskan dengan pengurusan SHT, kemudian untuk contoh emas, apakah telah diikat dengan gade dan lain sebagainya. Kemudian apakah bukti pemilikan jaminan telah dikuasai dan disimpan dengan aman. Ya. Kemudian apakah ketentuan formalitas dan materialitas bank garansi telah terpenuhi. Teman-teman harus memperhatikan namanya nasabah, kemudian alamat penerima bank garansi, kemudian jangka waktu bank garansi, kemudian maksimum bank garansi, kemudian pihak yang dijamin dan lain-lain ini harus
teman-teman sebagai auditor harus meyakini bahwa semua informasi yang ada di bank garansi itu telah benar. Selanjutnya adalah apakah penerbitan penerusan atau penyerahan bank garansi telah dilakukan oleh pihak bank secara aman. Apabila bank garansi tersebut efektif, apakah pengajuan klaim tidak melebihi batas waktu yang tertera dalam bank garansi. Jadi nanti kalau ada efektif juga teman-teman harus mengecek apakah pengajuan klaimnya tidak melebihi batas waktu. Jadi di bank garansi itu ada mencantumkan tentang batas waktu. Sebelum klaim dicairkan, apakah bank garansi asli telah dikuasai kembali oleh pihak bank? Apakah sebelum klaim dicairkan, store jam yang ada telah dicairkan untuk mengurangi bagi debit nasabah yang bersangkutan? Apakah status bank garansi telah diubah menjadi bentuk kredit dan apakah nasabah telah menandatangani BK maupun lampiran-lampirannya? Apakah administrasi perubahan status bank garansi menjadi kredit telah dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, sesuai prosedur atau kebijakan yang berlaku di bank tersebut. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kredit komersil, konsumer dan bank garansi. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, ya, bahwa dalam pemeriksaan tentu kita perlu bukti, ya, bahwa bukti audit itu sangat penting bagi kita pada saat melakukan pemeriksaan itu, baik itu untuk kredit komersil, konsumer maupun non cash loan. Bukti audit adalah semua data dan informasi yang dapat dipakai pada saat kita melakukan pemeriksaan untuk mendukung temuan audit kita. Pada saat kita meriksa kredit tadi atau bank garansi tadi atau non cash loan tadi, kita harus memiliki atau memperoleh bukti yang cukup, kompeten dan relevan untuk mendukung penyusunan kesimpulan dan rekomendasi yang kita akan sampaikan ke pihak manajemen. Kemudian kita sebagai audit kredit juga harus menggunakan pertimbangan profesional kita untuk menentukan jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan atau audit kredit yang dibutuhkan setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapi. Bukti tersebut dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik dan atau dokumen, konfirmasi, pengamatan, pengajuan pertanyaan kepada pihak terkait, kemudian ada juga perhitungan dan pengujian analisis. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi hasil audit. Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit kredit. Dalam mengevaluasi hasil audit kredit tersebut, tim harus menyusun kesimpulan pada tiap tingkat program audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit kita atau hasil kredit kita, dan menyusun ikhtiar temuan dan rekomendasi hasil audit kredit, ya. Untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Saya kira itu teman-teman, sekali lagi
ini hanya sebagai pelengkap dari apa yang kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat kita melakukan pemeriksaan kredit komersil. Intinya untuk kredit komersil dan konsumer, aspek-aspek yang kita periksa tidak ada perbedaan, ya, yaitu kita memeriksa tentang aspek analisa pencairan kredit, aspek legal dan jaminan, aspek monitoring, aspek dokumen kredit dan administrasi kredit. Ya. Kemudian kita tadi juga telah membahas tentang bank garansi, ya, baik itu yang efektif maupun yang belum efektif. Ya, poin-poin penting yang harus kita lakukan pemeriksaan. Sehingga kalau ada penyimpangan-penyimpangan, prosedur itu dapat kita ketahui dan diantisipasi secara dini. Demikian teman-teman mahasiswa yang bisa ini kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi tambahan dan referensi bagi teman-teman sehingga pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan ke cabang ini bisa sebagai acuan, ya. Tentu sekali lagi bahwa ini bukan baku. Apa yang kami sampaikan ini terus akan dilakukan perbaikan atau diupdate sesuai dengan perkembangan yang ada, baik itu perkembangan teknologi maupun perkembangan ketentuan. Jadi prosedur audit untuk kredit ini selalu sifatnya fleksibel karena ketentuan-ketentuan tentang kredit ini juga selalu berubah sesuai dengan kebijakan dari pihak pemangku kepentingan, ya, baik itu manajemen maupun pihak OJK atau Bank Indonesia. Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan-pembahasan penting selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan tidak kalah penting adalah salam sehat bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu kembali di pembahasan selanjutnya.